Salam profit untuk semua trader base, karena ini hari Minggu. Seperti biasa saya akan membagikan gambaran atau ulasan untuk market hari Senin atau untuk market 1 minggu ke depan. Di video kali ini agak berbeda karena saya akan lebih spesifik, jadi tidak mengulas banyak pair, hanya beberapa pair aja, yaitu ada pair USD CHF, New Zealand USD, Audi USD dan GBP USD. Kita akan meningkat ke analisa yang lebih advance, untuk melatih kita membuat kemungkinan-kemungkinan yang terbentuk di market, sehingga nantinya mampu membuat keputusan terbaik dengan resiko yang dibuat seminimal mungkin. Yang pertama kita akan analisa pair USD CHF, kita akan cari arah marketnya terlebih dahulu, dan trader base menggunakan setup CB1 atau dominan untuk melihat arah market di time frame H4. Tapi menentukan arah market ini bukan acuan untuk entry, ini hanya penguat aja, karena trader base, acuannya hanya melihat base, bukan trend. Jika kita lihat di sini, market sudah membuat setup sell CB1 break, ini candle CB1-nya dan ini candle yang break-nya. Lalu tarik garis Fibonacci, dan saat ini harga masih berada di level Fibo 100. Saat ini harga masih berada di level Fibo 100. Jika melihat setup di time frame H4 yang membuat setup sell CB1 break, artinya potensinya market akan turun minimal ke level Fibo 161. Karena level Fibo 161 adalah level untuk memvalidkan sebuah setup. Untuk peluang entry intraday, kita akan gunakan time frame H1, dan tetap menggunakan base di time frame H4 sebagai acuannya. Ini adalah base sell-nya dan ini adalah base buy-nya. Lalu tukar ke time frame H1 untuk melihat apa yang berlaku. Jika kita lihat di sini di time frame H1 harga sudah berada di base buy dan di time frame H1 juga sudah membuat setup buy CB1 break, ini candle CB1-nya dan ini candle yang break-nya. Kenapa tidak menggunakan acuan setup dominan? Karena di sini harga terendahnya selevel, jadi bisa gunakan keduanya. Lalu pasang Fibonacci, potensinya harga akan naik ke level Fibo 161 dan level Fibo 261. Untuk peluang entry kita bisa langsung entry di sini dengan target take profit di level Fibo 261, atau tunggu harga koreksi ke level Fibo 50, karena tepat di level Fibo 50 terdapat setup full margin. Masih ingat tips untuk ambil peluang di base yang berdekatan dan berlawanan, yaitu minimal jarak antar base-nya minimal sampai level Fibo 161, artinya base ini bisa digunakan. Untuk yang follow trend bisa tunggu harga di base sell H4 tersebut, tentunya dengan konfirmasi market membuat setup sell CB1 atau dominan. Disinilah alasan kenapa teknik base tidak mengacu terhadap trend, karena setiap setup yang terbentuk jika direspon market, masih berpotensi minimal bergerak sampai ke level Fibo 161, atau ke level Fibo 261, walaupun cuma sebatas koreksi karena melawan tren. Tapi kita tetap perlu waspada level Fibo 161 dan level Fibo 261, karena berada di base sell H4, jika market merespon maka harga akan kembali turun untuk mengikuti dan memvalidkan setup sell yang terbentuk di time frame H4. Di sini kita sudah membuat kemungkinan-kemungkinan pergerakan harga, teman-teman tinggal atur resikonya dengan bijak, untuk memilih entry di mana, dengan menyesuaikan resikonya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk pair New Zealand USD, jika dilihat di time frame H4, saat ini harga masih dalam setup buy, yaitu market membuat setup buy CB1 break, ini candle CB1-nya dan ini candle yang break-nya. Lalu gunakan Fibonacci, saat ini harga sudah berada di level Fibo 261, dan harga koreksi kembali, kita akan tunggu harga di base buy H4 ini. Jika misal pergerakan harga masih dalam setup buy CB1 break H4, maka penurunan di base buy ini hanya berupa koreksi aja, sebelum harga melanjutkan kenaikan lagi ke level Fibo 261, atau level Fibo 423. Untuk peluang entry-nya kita tukar ke time frame H1, kita tunggu harga sentuh base buy ini.
dengan konfirmasi market membuat setup buy CB1 atau dominan break, dan kemungkinannya harga akan naik lebih tinggi lagi ke level Fibo 423, tapi perlu diwaspadai adalah base sell H4 ini, karena jika market merespon base sell ini dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka harga akan turun kembali. Jadi walaupun arah market sedang tren naik, trader base tetap mengacu pada base sebagai tempat untuk entry-nya, jadi bisa counter trend atau follow trend, tergantung dari respon market terhadap base tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya pair AUD USD. Jika dilihat kenaikan harga saat ini di time frame H4 tanpa membuat setup, artinya kita akan mengacu setup sell sebelumnya, yaitu setup sell dominan break yang ini. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga berada di level Fibo 261, lalu untuk mencari peluangnya kita akan tandai base H4 yang terdekat dengan harga, ini adalah base buy-nya dan ini adalah base sell-nya. Untuk peluang entry-nya, kita tukar ke time frame H1, di sini harga sudah berada di base buy, kita hanya tinggal tunggu setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya, sedangkan untuk peluang sell-nya, kita bisa tunggu di base sell ini, dengan konfirmasi market membuat setup sell CB1 atau dominan. Jika market masih merespon setup sell dominan break sebelumnya, maka potensinya harga akan turun sampai ke level Fibo 423 setup sell dominan break H4 sebelumnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang terakhir pair GBP USD, jika kita lihat di time frame H4 di sini market membuat setup buy CB1 break, ini candle CB1-nya dan ini candle yang break-nya. Jika tarik garis Fibonacci saat ini harga sudah berada di level Fibo 161. Jika kita lihat di sini level Fibo 161 ini bertepatan dengan base sell di H4, sedangkan untuk base buy-nya ada di sini. Untuk peluang entry-nya kita tukar ke time frame H1. Di sini market sudah sentuh base sell dan sudah membuat setup sell CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang break-nya. Jika tarik Fibonacci harga berpotensi turun ke level Fibo 161 yang bertepatan dengan base buy di time frame H4. Jika ingin ambil setup sell kita perlu bijak dalam meletakkan take profit-nya. Karena jika base buy ini direspon market maka harga akan naik kembali, dan jika di base buy ini membuat setup maka merupakan peluang untuk kita entry. Karena jika melihat setup buy di time frame H4 potensinya harga masih akan melanjutkan kenaikan sampai ke level Fibo 261. Analisa dengan menggabungkan setup di time frame H4 ini hanya untuk penguat saja, karena untuk entry di time frame H1, acuan base di time frame H4 sudah cukup direspon market, tapi jika teman-teman ingin ke tingkat selanjutnya dalam menggunakan teknik ini, maka bisa kuasai cara analisa seperti ini, agar trading teman-teman jadi lebih profesional. Video ini hanya gambaran atau ulasan market, jadi bukan saran untuk entry atau sinyal untuk entry, karena trading aktivitas yang sangat beresiko, maka wajib pahami resikonya sebelum trading. Teman-teman tolong bantu buat subscribe, like, komen dan share. Ada banyak yang email kalau channel saya enggak berkembang, dan memang kenyataannya enggak berkembang, jadi mohon buat bantuannya. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.